firman Tuhan kita malam hari ini adalah nantikan pertolongan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan dari kitab Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari bersama-sama kita membacakan ayat firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat firman Tuhan ini kita sudah baca dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Terpenulisan bahwa yang menuliskan kitab Ratapan adalah Yeremia. Karena Yeremia itu, inilah yang harus saudara dan saya perhatikan. Amin. Kalau kita tidak perhatikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, maka bisa saja kita kehilangan dasar harapan kita, dasar pengharapan kita. Karena firman Tuhan bilang begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi kalau kita tidak perhatikan apa yang Tuhan mau, perhatikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka bisa saja kita kehilangan dasar pengharapan kita. Oleh karena itu, agar kita tidak kehilangan dasar pengharapan kita, maka yang harus kita perhatikan di sini adalah dikatakan di ayat yang ke-22, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Kekasih Tuhan. Kalau kita tidak memperhatikan itu, saya sekali lagi sampaikan kepada kita akan kehilangan dasar pengharapan. Dan dasar pengharapan kita hanya Tuhan saja. Amin. Itu dasar pengharapan kita. Itu berarti orang-orang yang menaruh harap pada Tuhan, yang berharap penuh kepada Tuhan, dia tidak boleh kehilangan iman. Karena iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman dan harapan tidak bisa dipisahkan, kekasih Tuhan. Dasar harapan kita hanya Tuhan. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka sudah bisa dipastikan kita beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita beriman kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini Alkitab berkata di ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan kasih setia Tuhan, kita percaya bahwa kita tetap memiliki pengharapan di dalam Dia, pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun kita belum melihat bukti dari yang kita harapkan itu ada di depan mata kita. Sekalipun kita belum melihat bukti dari apa yang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Tetapi karena kita tetap memperhatikan kasih setia Tuhan, Alkitab bilang begitu. Mengapa kita memperhatikan kasih setia Tuhan? Karena Alkitab bilang begini, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Bukan kasih setia manusia. Karena kasih setia manusia itu bisa berkesudahan. Tidak demikian dengan Tuhan. Kita tidak meletakkan dasar atau harapan hidup kita kepada kasih setia manusia. Kasih Tuhan. Karena apa?
Karena bisa saja suami bisa mengecewakan istri. Istri bisa mengecewakan suami. Orang tua bisa mengecewakan anak. Anak-anak bisa mengecewakan orang tua. Itu disebabkan karena apa? Karena kasih setia manusia bisa berubah. Bisa berubah kekasih Tuhan. Tidak berkesudahan. Kalau itu Tuhan. Tapi kalau manusia bisa berkesudahan. Jadi kasih setia Tuhan itu yang harus kita perhatikan. Manusia bisa mengecewakan. Manusia boleh mengecewakan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Karena Alkitab sudah berkata. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kalau saudara dan saya tetap melihat kepada kasih setia Tuhan, sekalipun ada begitu banyak tantangan, rintangan, persoalan, pencobaan yang diperhadapkan kepada kita, kita tetap tidak kehilangan harapan. Amin. Karena kita lihat di situ, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Makanya dikatakan di sini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kekasih Tuhan. Jadi tidak berkesudahan. Makanya Alkitab bilang begini, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita masih tetap berdosa, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Kalau manusia tidak. Dia hanya lihat kelebihan kita saja. Dia hanya lihat apa yang baik dari kita. Tetapi ketika dia melihat kekurangan kita, dia melihat sesuatu yang tidak baik daripada kita, saya percaya dia bisa kasih setianya bisa berubah. Betul? Kasih setianya bisa berubah karena apa? Karena yang diperhatikan itu adalah kelebihan dan baiknya kita. Tetapi ketika dia melihat yang tidak baik dan dari kekurangan kita, saya yakin dia bisa berubah kasih setianya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Amin. Ini sudah jelas Alkitab bilang. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Yang setuju katakan amin. Bahkan apa lagi? Dikatakan di sini, tak habis-habisnya rahmatnya. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh karena dasar belas kasihan Tuhan kepada kita. Amin. Itu tidak pernah habis-habisnya. Kalau kita bersandar kepada manusia, kita pasti akan merasa kecewa. Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti ada kebutuhannya. Amin. Dan manusia tidak selamanya menolong kita. Tetapi Tuhan setiap saat, setiap hari, dan sampai selama-lamanya tetap menolong saudara dan saya. Amin. Makanya dikatakan tidak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap hari. Itu didasari oleh karena belas kasihan Tuhan, kekasih Tuhan. Rahmat itu. Dan itu yang harus kita perhatikan. Karena firman Tuhan bilang, tak habis-habisnya rahmat. Selalu baru tiap pagi. Apa itu? Besar kasih setia Tuhan. Tapi saudara perhatikan di sini. Sekalipun dari ayat 1 sampai ke ayat yang kedua. Sekian 23 itu kasih Tuhan, atau 24, 25. Itu berbicara tentang penderitaan. Tetapi ada kata-kata penguatan dari ayat firman Tuhan ini. Supaya kita tidak kehilangan perhatian kita. Tidak kehilangan fokus kita. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Dan dikatakan lagi kekasih Tuhan, dikatakan begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jadi Tuhan adalah bagian kita. Bukan sekadar kita mempercayai dia, tetapi dia adalah bagian hidup kita. Yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Amin. Karena dia adalah bagian hidup kita. Bagian jiwa kita. Sehingga kita tidak tertekan. Kita tidak putus pengharapan. Kita tidak kecewa. Katakan amin. Karena Tuhan adalah bagian hidup kita. Kata jiwa kita. Kata hidup kita. Amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena memang Alkitab bilang begitu. Tuhan adalah baik. Nah, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Kita berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Ayat 25.
Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan adalah baik. Perhatikan baik-baik di sini. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, percayalah Tuhan akan menyambut kita dengan penuh kasih setia. Dia tidak akan membuang kita. Orang tua bisa membuang anak. Manusia bisa tidak mempedulikan kita. Suami bisa tidak setia dengan istri, atau sebaliknya istri bisa tidak setia dengan Tuhan. Maaf, dengan istri, suami. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena Alkitab bilang begini, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap Ya, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, tentunya dari hati kita yang paling dalam, kita terus mencari Tuhan melalui doa kita, melalui penyembahan kita, melalui sikap hati kita, melalui iman kita. Dan kita pasti menemukan Dia. Menemukan jawaban Tuhan. Menemukan pertolongan Tuhan. Menemukan mujizat Tuhan. Menemukan kebesaran Tuhan. Amin. Dan yang paling luar biasa di ayat yang ke-26 dikatakan begini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa Tuhan berkata menanti dengan diam? Karena kita tidak tahu cara kerja Tuhan. Amin. Cara kerja dokter kita tahu. Dengan sakitnya ibu seperti ini, terus pergi ke rumah sakit, otomatis dari pihak medis akan mengatakan seperti ini. Ibu harus melewati proses ini, dan proses ini. Dan otomatis kita akan tahu cara kerjanya medis. Pergi ke dukun pun kita tahu cara kerja dukun. Dia minta ibu batuk, kasih ayam warna putih, campur merah, campur biru, campur hijau. Pokoknya warna-warni di dalam. Cara kerjanya seperti itu. Tapi kita tidak tahu cara kerja Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang menjadi harapan kita itu tidak kelihatan. Itu berarti bahwa tidak mudah mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Betul atau tidak? Tidak mudah kekasih Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Karena kita tidak tahu cara kerjanya bagaimana. Karena itu kebanyakan kita orang Kristen itu terobsesi dengan pelayanan-pelayanan yang mengataskan nama Tuhan dengan penglihatan dengar suara Tuhan. Bukan berarti saya tantang ini, karena memang di dalam gereja kita pun kita juga berdoa supaya semua jemaat Tuhan itu mengetahui apa karunia-Nya. Katakan amin. Karena memang Alkitab mengatakan kekasih Tuhan bisa berbicara kepada kita. Kita bisa mendapatkan penglihatan. Dan itu ada dalam Alkitab, dan itu Alkitabiah. Betul? Itu Alkitabiah. Bisa nggak Tuhan berbicara dengan kita? Bisa, sangat bisa. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Sekalipun Dia tidak kelihatan dengan kasat mata, tapi Dia bisa berbicara kepada kita. Amin. Kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan penglihatan kepada kita. Memang itu ada dalam Alkitab. Tapi kenapa kecenderungan hati kita itu mengarah kepada orang-orang yang berkarunia? Karena memang tidak mudah kita percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tidak mudah kekasih Tuhan. Karena dengan penglihatan dan dengan suara Tuhan itu mungkin bisa membangkitkan semangat kita. Tapi kalau memang betul itu suara Tuhan, itu penglihatan dari Tuhan. Kalau dia buat-buat bagaimana? Betul? Saya bilang di Ibu Bapak, saya hamba Tuhan. Banyak orang sudah kenal saya. Memang kalau dibandingkan di Rotendao ini, yang paling banyak adalah mereka yang belum kenal saya. Tapi paling tidak sudah banyak orang kenal saya. Ketika saya pergi ke rumah jiwa-jiwa, misalnya mereka ada pergumulan, katakanlah sakit, penyakit,
Terus saya berkata kepada mereka, Tuhan bilang kepada saya, kira-kira mereka percaya atau tidak? Saya yakin 99,99% orang percaya. Karena apa? Karena mereka tahu saya hamba Tuhan. Amin. Tapi pertanyaannya, Pak Pendeta dengar suara Tuhan atau tidak? Pak Pendeta dapat penglihatan atau tidak? Ataukah hanya sekedar bilang begitu supaya orang simpati dengan saya? Amin. Kalau Tuhan izinkan kita mendengar, Tuhan mengizinkan waktu berbicara kepada kita, pasti kita mendengarkan. Amin. Samanya juga dengan proses kesembuhan. Kekasih Tuhan. Ada waktu. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Semua katakan waktu Tuhan. Memang kita harus beriman kepada Tuhan agar apa yang kita harapkan itu terbukti, terjadi. Tapi dengarkan baik-baik, bukan imanlah yang menentukan, tetapi waktu Tuhan. Memang kita harus terus beriman kepada Tuhan. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan semakin mendekat dengan waktunya Tuhan. Katakan amin. Jadi iman itu juga penting. Karena iman adalah dasar yang betul-betul Tuhan taruh di hati kita untuk menerima janji penggenapan firman. Yang setuju katakan haleluya. Makanya Alkitab bilang di ayat ini 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Makanya kan ada tema firman Tuhan kita. Percaya kemudian menunggu. Amin. Menunggu itu bukan kita menunggu secara pasif, tapi menunggu secara aktif, berdoa, terus berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, tidak berhenti berdoa sampai kita melihat jawaban doa.